Nah, tanah negara itu di Indonesia bukan milik negara. Kita di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu mendinai tentang domain. Domain waktu di Belanda. Jadi negara nggak punya hak atas tanah, nggak memiliki. Tetapi negara dalam hal ini diwakili BPN adalah mengatur. Jadi kalau misalnya ini tanah negara, terus rakyat ada di atasnya dia menggarap, dia menguasai, dia mendapatkan penghasilannya, dia membayar PBB, dia sesuai dengan Kepres nomor 32 tahun 79 itu bisa mendapatkan hak prioritas untuk mengajukan hak untuk mendapatkan sertifikat. Apakah nanti dapat HGB atau hak pakai, itu sesuai nanti kategori di sana. Nah, kalau melihat kasus ini bahwa mereka turun-temurun dari, kan biasanya ada namanya bekas perkebunan ya. Itu kan ada pegawai-pegawainya, mereka mendapatkan tanah-tanah di situ dan turun-temurun udah bisa puluhan tahun. Nah, untuk itu waktu mengizinkan karena ini hak tanah negara, misalnya salah satu pemilik properti mengajukan tanah itu untuk bisa mendapatkan sertifikat. Tentunya dia harus dia akan kalau sesuai dengan proposalnya dia akan mendapat namanya izin prinsip. Izin prinsip itu adalah melakukan pembebasan tanah. Istilahnya ya kita kalau istilah awam membeli, tetapi karena itu bukan bukan miliknya bikin milik itu. seseorang, jadi membebaskan namanya. Jadi dibebaskan satu-satu, dibikin peta. Jadi waktu dia sudah bebas, tidak ada permasalahan, baru bisa terbit sertifikat. Nah, ini kan lucu permasalahannya. Adalah terbitnya sertifikat, kalau saya tidak salah dengar itu tahun 2012 sama tahun 2014. 21 ya? HGB 2021. Iya, 21. Nah, orang-orang ini sudah lebih dahulu puluhan tahun. Bagaimana? Dia nggak bisa cara-cara begini ya. Terbit dulu sertifikat sebodoh teing, udah tuh kemudian digusur secara tidak manusiawi. Tetap dia harus ganti rugi. Memang bukan miliknya para penduduk di sana, tetapi dia berhak mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Misalnya kalau dia bercocok tanam, tanamannya dihargai. Kalau dia punya rumah, rumahnya dihargai. Masa depannya juga dibayar. Semua, iya. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa negosiasi sama penduduk sana, dia bisa mengajukan ke pengadilan. Nanti di pengadilan itu ditetapkan berapa ganti ruginya. Termasuk kapan. Nah, kapan, dan itu nanti kalau misalnya sudah inkrah, dia bisa konsinyasi di pengadilan. Disitulah. Nah, kalau dia udah konsinyasi sesuai dengan putusan pengadilan yang inkrah, baru bisa ajukan terbit sertifikat. Ini kan kadang-kadang permasalahan ini ditimbulkan oleh oknum-oknum BPN sendiri. Nggak bisa begini. Cara-cara ini cara-cara kolonial lah, saya bilang. Tanah itu untuk rakyat Indonesia, negara kita welfare state, di mana adalah semua 33 pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu tanah itu dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.